adalah ta'awudz. Ta'awudz atau isti'adzah. Definisi isti'adzah menurut bahasa isti'adzah berasal dari kata ista'adzah dengan tasrif ista'adzah yasta'idu isti'adzatan, yang artinya memohon perlindungan. Jadi dalam ilmu sharaf itu ada fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar ya. Kalau fi'il madhi seperti doroba itu artinya doroba telah memukul, ada waktu telah gitu ya. Yang diribu sedang atau akan memukul. Tapi kalau dorbun, dorban, dorbin, al-dorbu, al-dorba, al-dorbu, itu masdar yang artinya ada pekerjaan yang tidak terkait dengan waktu, atau bisa dikatakan nama pekerjaan. Dorbun yani nama pekerjaan, yaitu memukul. Nah, isti'adzah adalah nama pekerjaan memohon lindungan kepada Allah. Menurut istilah ilmu tajwid, isti'adzah adalah suatu lafaz yang dapat mendatangkan perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bentuk perkataan untuk memohon perlindungan dari godaan syaitan secara khusus ya. Makanya bacaan yang disunahkan membaca isti'adzah hanya Al-Quran. Tapi banyak orang itu dia tanpa dasar tapi dianggap baik-baik saja, mau berdoa auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak ada itu perintah seperti itu. Dan ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Khusus Al-Quran, orang mau membaca itu disuruh mohon perlindungan dari syaitan. Lafaz isti'adzah menurut ijma' bukan termasuk Al-Quran. Jadi karena bukan termasuk Al-Quran, tidak harus ditajwidkan atau untuk Quran atau enggak. Tapi karena dia itu menjadi pembuka bacaan Al-Quran, sedangkan Sadaqallahul Azim sebagai penutup, kok rasanya kok cemplang belum ada ditajwidno. Jadi umumnya korek-korek yang mentajwidkan juga, dan biar enak, tapi sebetulnya tidak harus karena bukan Al-Quran. Lafadznya berbentuk khabar, berbentuk perintah, tetapi maknanya adalah insya atau permohonan. Jadi orang mengatakan aku mohon perlindungan, itu nak ngomong, memberitahu kepada orang bahwa aku memohon perlindungan. Seharusnya kan ya Allah a'idzni minasyarri, ya Allah lindungilah saya dari syaitan. Kalau kok ngomong aku mohon perlindungan, tapi demikian ini dalam bahasa Arab sudah diberlaku lah. Oleh sallallahu ala Muhammad sallallahu memberikan rahmat, Allah memberikan rahmat kepada, tapi bermakna ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya, tetapi yang dimaksud dari perkataan itu adalah lindungilah kami wahai Allah daripada syaitan yang terkutuk. Hukum bacaan isti'adzah, para ulama sepakat bahwa isti'adzah itu diperintahkan bagi setiap orang yang akan membaca Al-Quran. Semuanya sepakat bahwa itu perintah. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah perintah itu bersifat wajib atau sunnah. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukum membaca isti'adzah ketika mulai membaca Al-Quran adalah mandubah atau sunnah.
Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Bentuk lafaz isti'adzah yang dipilih oleh ulama qiraat. Apa ulama qiraat? Ulama qiraat itu ulama tajwid ya. Ulama qiraat itu ilmu qiraat seperti qiraat kan bacaan-bacaan lah ya. Bacaan Imam Asim, bacaan Imam Nafi, qiraat sab'ani lah ya. Itu ulama qiraat istilahnya. Tapi wis kadung Indonesia niku istilah iku wis kadung nggih campur baur bukan qori ya. Nggih. Orang baca Quran qiraat ngoten. Padahal ilmu qiraat adalah ilmu macam-macam bacaan. Sesuai dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah kepada diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Jadi lafaz isti'adzah yang dipilih oleh semua ulama qiraat adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saja, tidak lebih tidak kurangnya, tidak menambah atau mengurangi. Mereka memilih bentuk seperti ini karena lafaznya mendekati kesesuaian dengan firman Allah dalam surat An-Nahl 98. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi Rasulullah muru'i ini telah memberikan contoh bentuk mohon perlindungan dari syaitan, yaitu ista'idz billahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi diperbolehkan membaca isti'adzah dengan bentuk lain seperti a'udzubillahi minasyaiton tanpa ar-rajim gitu. Maka seperti kan mohon perlindungan dari syaitan. Ditambah rajim itu kan ya mengajarkan kita untuk membenci setan atau maksudnya biar kita ingat terus bahwa setan itu terlaknat. Dengan mengurangi lafaz atau menambah dengan lafaz as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi kalau pengen tahu rekaman di Jeddah setelah juara internasional lah, setelah macam a'udzubillahi as-sami'il 'alim. La. Tidak usah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim saja. Apa populer kok karena memancing pro kontra lah ngoten. Ojo kakan pola nek muni ijen kok mae sak tapi bacaan tampilan itu jangan apa sih. Oh sih. Tapi ada rekaman bacaan-bacaan untuk ruqyah itu. Untuk ruqyah. Ruqyah kan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu ya sakjane nek wis Qur'an itu dibaca untuk sowo untuk donga barang ngoten. Bisa saja diniati tidak baca Al-Qur'an supaya donga. Nek wis donga ya gak wajib tajwid lah kaya ngoten. Tapi afdalnya ya tetap ya. Ini kan jadi wadanan. Sallallahu alaihi wasallam dus iki mesti ngalapan Quran terus digawe sowo utawa Quran digawe kayak tahlilan kayak yasin aku tajwid gak kanggo. Bahkan huruf hilang barang. Padahal padahal ya Quran. Itu maka dianggap Quran sajalah wis. Ya jadi tambah barokah. Diniati baca Quran nambah ganjaran ya. Kalau gak diniati baca Quran pahalanya 1. Kalau niat baca Quran pahalanya menjadi 10. Innamal a'malu binniyat. Ada rekaman kaset khusus untuk ayat-ayat kayak nyuwun. Nggih. Contohnya ayat kursi, contohnya Falaq-Nas dan seterusnya. Itu selalu bacanya itu pakai as-sami'il 'alim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Mana bacaan a'udzubillah kayak sudah enggak bisa dipisahkan bahwa untuk meruqyah itu harus
setiap bacaan itu disertai dengan apa? Auzu. Soalnya inti daripada ruqyah kan menghindarkan penyakit yang ditimbulkan oleh setan-setan. Ini kalau beli berdoa dengan Al-Quran. Jadi sebaik-baik berdoa penyembuhan melalui Al-Quran. Sebaik-baik penyembuhan Al-Quran. Ya bang harus disembuhnya dengan kalau gak mampu ya harus gak lagi tambahan. Nah itu katanya penyakit itu walaupun bukan medis, katakanlah ini kok tapi apa wis dadi gatel dadi apa perkembangan iwak laut terus gatelen itu tetap ada tangan-tangan setan. Kalau tidak ada nggak mungkin ada. Jadi setan itu buku gatel itu di sepul aja teman-teman gatel gak mari-mari kan. Jadi penyuburnya penyakit itu ya setan. Makanya Nabi Ayub ini ini masanya masanya syaitan ya. Saya disentuh oleh syaitan binus biwazab nih lagi ya syaitan binus biwazab di tempat lain masanya dzurru di tempat lain masanya syaitan. Jadi karena ada diyakini ada unsur setan maka ya nyowo ya na'udzubillah dan rupa-rupanya kayak menjadi pakem bagaimana ada tambahan as-sami'ul alim. Auzubillahi as-sami'ul alim masyaallah. Keadaan suara ketika membaca isti'adzah terdapat yang dua yaitu keras dan rendah atau samar. Kan permasalahannya auzubillah dianggap bukan Al-Qur'an itu. Nek diunekno banter, Qur'ane banter, auzubillah banter. Iku jambol-jamboli. Lan di sing Qur'an di situ Al-Qur'an katanya. Kan ada komentar ada arah-arahan yang terbaik itu ya. Jangan disamakan sampai wasjud waqtu hari subhanallah alhamdulillah wasjud waqtu subhanallah. Kadang-kadang itu suaranya pada bantere sak lagu-lagune dipadang oleh Quran. Jadi bang, ini ayat walaupun tidak sampai haram lah tenang. Jadi karena sesungguhnya aslinya isti'adzah itu jangan dikeraskan asli ini. Tapi juga ada tuntutan untuk dikeraskan karena suatu hal. Pertama dengan suara berat apabila qari akan membaca Al-Quran dan di sekitarnya banyak orang yang mendengarkan bacaannya. Mau membaca dan tahu bahwa banyak orang yang siap untuk mendengarkan. Maka auzu dikeraskan sebagai apa-apa ngetok. Auzu wis agak siap pisan. Ora waca. Ada orang-orang maca ngene ya. Sebagai bel atau mawon. Ya di samping ya dimana mohon perlindungan tapi berfungsi juga untuk bel mulainya bacaan. Yang kedua apabila qari bersama-sama dengan kelompok pembaca Al-Quran sedangkan dia adalah pembaca yang pertama. Terusan yang kadang itu gantian. Maka pembaca pertama auzunya dikeraskan. Pembaca kedua ketika sebenarnya tidak dikeraskan. Tetap masih. Gitu, ini artinya kan ya tetap baca tapi tidak dikeraskan. Soalnya ini terkadang pembaca pertama itu berhentinya di tempat yang tidak layak untuk berhenti sebetulnya. Kudune langsung, nek diselati auzu kaya kok menjadi bacaan kaya janggal macam ini. Kan baca sampai ke akhir juz itu tidak selalu kalau akhir juz itu layak untuk berhenti. Mana nih berhenti dan meninggalkan bacaan dibaca nanti. Ya aslinya maca Quran ini kayak maca manaqib kayak maca ini tiba bahkan tidak berhalaman tapi ini berjudul macam ini. Tapi karena Quran itu banyak orang menghafalnya, mempelajarinya,
untuk ya kira-kira sedengan sama ini, maka cara baginya adalah per halaman, per setengah juz, per seperempat juz, gak peduli berhentinya di pas atau buatan. Terus ada pembaca berikutnya melanjutkan tapi pakai awuz, kayak malah ngegangi kelanjutannya ya. Alhasil seandainya per juz ya kalau apa tapi bacaan itu masih diteruskan. Innaka laminal mursalin, langsung ini silkar rusul, seakan-akan pembacanya satu. Pas ngimam ini kadang tinggal satu ayat padahal mestinya sing bagus ini, dan ayat ini kita bisupe akhirnya mutus. Ini kan kemampuan orang Indonesia dalam bahasa Arab yang rendah sekali ya. Dan tidak ada petunjuk. Bayangkan, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, ayat doa kedua dewe dulu. Baru akhir surat. Kayak ikut 30 sampai halaman saya mau kok. Terus kayak niki Watarul malaikatu hafinan ya. Jadi dia pembaca pertama wakaf di sini. Ini ma'ajirul amilin. Sadaqallahul azim. Pembaca berikutnya mulai satu ayat ini. Sampai Nabi Sulaiman. Ayat walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ngandhap dhewe terakhir niki sing dari wajah kadune wajah niki supe mestine nek rondo anu dindi tapi niki supe wajah hati dia wastaiqan masih ada ya keterpaksaan karena apa? Lalere sing nyemak imam niku lak buka Quran. Kita mungkin Quran dengan dijagar tapi oleh muri sisi kanan imam. Jadi rakaat pertama halaman kanan, rakaat kedua halaman kiri. Jadi gak sampai buka-buka ngoten. Soalnya kapan gak ngono kadang-kadang sing ngirno mamang imame bener-bener disalahno. Kadang-kadang sing ngirno wong loro iki ambek iki saling nyalahno ngene. Sing iki fa innallaha sing iki fa innaka ghafurun fa inna rabbaka imame buwe. Ya dibukakno salah siji ditunjuk mana ada sing tegas lah ngoten. Ngilingno ane kak kuwan terbatur nembon ya ayo nembon ya kak terlalu keren ya. Sehingga kadang-kadang terpaksa orang lain sih gak ngerti ngaten nggih. Tetep mriki dadak kula cek terus wa ta'ala Allahu Akbar. Nomor 2 dengan suara rendah. Apabila qari akan membaca Al-Quran dengan suara rendah atau samar ya. Nomor B, apabila qari akan membaca Al-Quran dengan suara terang, keras, tetapi tidak ada orang yang mendengarkan bacaannya. Apabila qari membaca Al-Quran dalam sholat, baik ketika dia sebagai imam maupun makmum atau sholat sendiri. Jadi kesimpulannya yang auzu dikeraskan adalah pembaca pertama, yang mana banyak orang yang ingin mendengarkan bacaannya. Dia apabila kali bersama-sama dengan kelompok membaca Al-Quran dengan dia sedangkan dia bukan pembaca yang pertama. Alasan membaca isti'adzah dengan suara terang atau keras adalah agar pendengar bacaan Al-Quran dapat mendengarkan bacaan dari awal ayat yang dibaca oleh qari dan tidak ketinggalkan sedikit pun ya. Karena umpamanya a'udzu
siap bersama. Hal seperti ini diperhatikan betul-betul orang-orang gemar membaca Al-Quran, gemar mendengar kan? Enggak ya, wong sholat aja wis kelangan 2 rakaat 3 rakaat penting jamaah gak duwe uweman blas ketinggalan. Sebab isti'adzah itu adalah tanda akan dibacakan Al-Quran. Sedangkan alasan membaca isti'adzah dengan suara rendah adalah agar ada perbedaan antara ayat Quran dan bukan Al-Quran. Cek istilah-istilah. Walaupun sekarang sudah tahu betul orang itu Quran itu Al-Quran. Kalau zaman dahulu itu masih jauh sambor sehingga gak berani nulis nopo namun dalam Al-Quran. Pasti gak ada tulisan lain, nanti ditilawatkan dianggap Quran. Karena Al-Quran itu al-majmu' baina dafatain, yang dikumpulkan antara dua sama ini. Berarti apa iku jero Quran kabeh ngoten. Kan oleh nulis Quran. Dan setelah sudah tahu betul bahwa yang Quran ini sing kaya buri-buri nama terus Madura jare doa khatmul Quran diwaca mesti diwaca kabeh sampai tasbih departemen agama diwaca jenenge beres-beres diwaca kabeh baru tuh. Hukum tambahan. Apabila qari memutuskan menghentikan bacaan Al-Quran karena ada halangan yang mendadak seperti bersin, berdehem, atau karena berbicara tentang hal yang ada hubungan dengan kemaslahatan bacaan, maka qari tidak perlu mengulang isti'adzah. Ini atasnya berhenti sekedar watuk, sekedar dehem ya, gak usah isti'adzah lagi. Atau berbicara tapi berhubungan dengan bacaan Quran, kayak mana dia mamang terus tarusan dengan orang lain, itu qaumanillah qauman Allah dan takok ngoten ya. Tak apa-apa enggak usah tahu mana. Berbeda dengan apabila qari memutuskan atau menghentikan bacaan Al-Quran karena sengaja berhenti atau berbicara tentang hal yang tidak berhubungan dengan ayat yang dibaca. Walaupun menjawab salam, maka baginya disunahkan membaca isti'adzah. Jadi tengah-tengah maca datang anak untuk salam terus menjawab ya, maka sebaiknya mengulang lagi isti'adzah. Iki saking pentingnya wong dijauhkan dari setan ketika membaca Quran. Jadi hampir-hampir ya, Quran itu ya sholat ya Quran. Dalam Al-Quran kan ada kata-kata wa Quran al-fajri yang ada. Nek di mana nih ya Quran atau bacaan fajar. Tapi sudah masuk sholat fajar. Itu malah sebaliknya sholat tapi diartikan Quran. Walaupun Kanjeng Nabi sampun dengan jelas mengatakan afdalu ibadati ummati ba'da Al-Quran as-shalah, nilainya di bawah Al-Quran. Tapi bagaimanapun pokoknya sholat dan Al-Quran kedua-duanya ini butuh orangnya itu dilindungi dari setan. Sholat nek buat dilindungi dari gak terlindung dari setan kan dia mulai takbir sampai salam gak kerasa sholat wis pokoknya. Kemudian pula membaca Quran sakjane ya lho maknane sakjane walaupun titik-titik tapi ya gak koyo-koyo sampai kapan kita membaca Al-Quran itu tidak ada tadabbur. Karena setan itu ya menghalang-halangi jangan sampai orang itu mengambil petunjuk Al-Quran. Ganti rakaat mboten nggih. Dalam rakaat pertama, rakaat kedua nih mboten tawud. Oke, sunat tawud karena sudah terpisah dengan macam-macam doa bacaan-bacaan. Sudah dikatakan mengawali bacaan atau jadi untuk mengawali bacaan.
Judulnya yang bismillah agak panjang.